Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggotars. Bagaimana keadaan teman-teman semua hari ini? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, cangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama kan ini market dalam kondisi yang meronta-ronta ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari price action-nya Bitcoin sendiri, teman-teman ya, kemarin kan sempat bagus tuh ya, ada recover lah dari 59 ke area 63 gitu kan. Nah, ini juga terbentuk yang namanya bullish engulfing kan. Nah, untuk penurunan saat ini, teman ya, untuk Bitcoin kalau kita turunkan ke time frame 1 jam ya untuk melihat nih ya kan. Di sini dia udah mulai breakout lagi temen ya dan tertahan di area zona supply atau resisten. Supportnya dia di area sini lah ya. Ini resisten temen ya, resisten ini supportnya dia. Nah, apakah ini nanti mampu untuk breakout lagi? Nah, kalau kita melihat dari time frame 1 jam, sebenarnya untuk pergerakan daripada si Bitcoin sendiri itu cukup menarik ya temen ya, cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita melihat temen ya, untuk pola pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri temen ya. Nah, ya kan? Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Ini waktunya dia untuk breakout ke atas ya. Ini waktunya dia untuk breakout ke atas. Cuman gini teman ya, indikasinya kalau nanti Bitcoin itu nge-break ya ke bawah sini teman ya. Kita akan melihat zona menguji ulang di arah supportnya yaitu di area 61,2 gitu. Tapi kalau ini nanti mampu untuk grow up dan dia bisa naik lagi dia maka mengenargetkan di area 64 69 ataupun di area kepala 65 antara range harga tersebut. Dan kalau nanti Bitcoin bisa ke area tersebut ya secara overall altcoin di sini akan mengalami recover gitu ya. Dan untuk hari ini memang rata-rata ya mayoritas nih keadaannya dalam kondisi yang meronta-ronta alias merona-rona teman-teman. Oke. Dan di sini di tengah penurunan seperti ini sebenarnya adalah salah satu indikasi atau momen yang cukup krusial ya bagi kita semua. Kenapa? Karena ya intinya di sini banyak yang takut, banyak yang berani ya. Sebenarnya ini adalah momen yang cukup pas lah untuk melakukan DCI, cuman catatan dengan dana dingin ya. Sedikit informasi untuk perkembangan Pi Network kali ini, memang kita melihat perkembangan Pi Network ini cukup apa ya? Kalau kita melihat dari indikasi 1 jam ya, untuk saat ini Pi Network itu kuat untuk turun, bro. Kuat untuk turun ya. Nah, kalau kita melihat dari time frame 4 jam aja sendiri terbentuk dengan salah satu candle yang cukup ini ya, bro ya. Candle yang cukup wah, kuat banget dia. Tekanan sellernya cukup kuat kan di area tersebut, teman ya. Yang dimana kalau kita melihat bersama-sama ini dalam time frame 4 jam ya, ya ada indikasi Pi Network itu untuk mengalami rejection yaitu sampai di kepala 12.3 9 antara tersebut ya, atau dia akan ngambil di area swingnya yaitu di area 12.57. Nah, untuk saat ini kan di area 12.77. Tapi teman ya, di tengah kinerja daripada Pi Network seperti ini sebenarnya ada area yang cukup menarik untuk kita pantau ya. Nah, ini kita ngambil untuk short termnya ya teman ya. Kita ngambil untuk short term ya. Jadi kita bermain dalam jangka pendek. Itu ya indikasi untuk breakout teman-teman ya. Dia kan udah nyentuh di zona golden ratio tuh ya, terjadi rejection. Cuman ini akan menjadi titik target berikutnya yaitu di area 13.59 ataupun nanti dia bisa naik menguji ulang di area resisten yaitu di area 14 gitu ya brother ya. Dan indikasi kalau dia mampu untuk grow up naik lagi ya ini yang akan ditargetkan oleh Pi Network yaitu di area resistennya. Resistennya mana? Di area di sini temen ya. Intinya nanti temen ya untuk Pi Network sendiri karena dia pola pergerakannya masih apa ya, trennya tren bearish ya. Jadi indikasi untuk penurunan daripada Pi Network ini kita melihat teman ya, indikasi untuk penurunan Pi Network sampai di range harga yang mungkin teman-teman udah tahu lah ya, dimana kita juga udah ngasih area entry yang cukup krusial ya. Ya intinya ini cukup bagus untuk kita melakukan DCI yaitu di range harga sini teman ya. Nah ini ya 0,0998 alias dia ada potensi untuk at 10. Tapi di tengah itu teman ya ada perkembangan yang cukup menarik yaitu tentang apa? Tentang PX ya atau EI-nya lah ya, PX Studio-nya. Jadi di sini ini kan Pi Network nih ya. Ini langsung dari official-nya ingin membantu mengembangkan ekosistem Pi. Jadi ini adalah salah satu ekosistem yang saat ini sedang berkembang ya, yang dimana
di mana Vibes untuk, ini ya, membawa aplikasi buatan AI mereka ke jaringan distribusi nyata dan ekosistem utilitas Pi melalui PF Studio. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah identifikasi komunitas para pengkode, Vibe yang aktif seperti, subreddit ya, komunitas X, grup Facebook ataupun forum pengembang. Yang kedua adalah penggabungan dan berkontribusi pada komunitas pengkodean Vibes tertentu. Yang ketiga, perkenalan Pi Network sebagai jaringan distribusi kepada para pengkode Vibe yang mencari pengguna untuk aplikasi mereka. Dan keempat adalah kirimkan tautan ke postingan Anda ya. Jadi itu adalah beberapa cara untuk mengikut sertakan mengembangkan ekosistem daripada Pi Network. Dan di sini kalau kita melihat, nah ini adalah masa depan cryptocurrency sosial Web3 untuk Pi Network sendiri. Di mana Pi Network itu kan udah memiliki kurang lebih 60 juta anggota aktif, teman-teman ya. Dan mata uang kripto gratis untuk ditampang juga. Nah, jadi mekanismenya dia adalah mining, teman-teman ya, menggunakan ponsel pintar gitu kan. Yang berikutnya kurang lebih ada sekitar 35 lebih anggota tim inti di seluruh dunia dan teknologi eksklusif revolusioner. Nah, intinya gini teman ya, untuk Pi Network karena kita melihat untuk pola pergerakan Pi Network itu indikasinya teman ya, indikasi daripada Pi Network itu masih kuat untuk turun, Bro. Masih kuat untuk mengalami rejection ya. Dan kita masih ada satu titik area entry yang notabene kalaupun temen ya, kalaupun nanti Pi Network nyentuh di area sini, ya otomatis teman-teman ya jaring saya kena gitu kan. Karena saya sudah secara otomatis pasang jaring di bawah. Tapi ingat disclaimer, Bro. Saya nggak ngajak kalian untuk beli Pi Network di sini. Nggak ngajak kalian untuk beli Pi Network ya. Intinya saya menyampaikan informasi ya. Karena ada beberapa teman-teman kita yang tanya juga, Bang, indikasinya gimana nih untuk Pi Network? Kalau kita melihat dari chartnya kayak gini, Bro, dia masih kuat untuk mengalami rejection ya. Masih kuat untuk mengalami rejection. Bagaimana indikasinya kalau Pi Network itu mampu untuk breakout ya? Intinya nanti kalau dia udah nge-break di area sini, di area kepala 19, kuncinya untuk Pi Network sendiri kalau dia mau mengalami rally ya atau kenaikan yang cukup signifikan, Pi Network itu harus bisa nge-break di kepala 3, Bro. Harus bisa nge-break di kepala 3 ini. Area ini, selama area ini belum ke-break, ya kita akan melihat pergerakan daripada Pi Network itu berada di area 0,3 ke bawah ya. 0,2 something, 0,1 something gitu kan. Itu adalah pergerakan daripada Pi Network ya kan. Intinya nanti kalau area ini kepala 3, 34 atau 35 itu bisa kejebol, teman-teman ya. Kita akan melihat prospek Pi Network itu mungkin akan mengalami kenaikan mungkin sampai di area 0,5, 0,6 itu ada potensi Pi Network ke area tersebut. Nah, indikasi untuk membawa persentase kenaikan adalah perkembangan-perkembangan daripada utilitas, adopsi, ya kan, dan ekosistemnya nanti. Ditambah lagi dengan listing dari beberapa sentralisasi action. Kita berharap Pi Network itu listing ya, karena kalau kita melihat, kalau Pi Network tetap mempertahankan marketnya ini aja temen ya, ya kita akan melihat pola pergerakan dari volumenya itu akan kecil, Bro, akan kecil ya, volumenya di 7 juta. Sebenarnya gini, Bro ya, volume 7 juta ini nggak butuh waktu lama dia, nanti pasti di atas 10 juta. Ya, dan harganya ada sedikit recover gitu kan. Makanya kalau dari Pi Network itu scalpingan enak ya. Oke, mungkin ini dulu ya tentang Pi Network. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.